Kita baca satu ayat yang sering dibuat juga jadi lagu, dan memang ini satu hal praktis yang seharusnya menjadi lifestyle ya, gaya hidup kita senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebenarnya ini urutan ya, perintah dari Tuhan lewat Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, dan itu bisa kita baca sebagai satu kesatuan. Jadi bukan saja satu ayat ini saja ya, tetapi kita bisa baca dari ayat 16 misalnya ya. Bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu ayat 19, janganlah padamkan roh. Ayat 20, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Lalu ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Lalu ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya. Lalu ada beberapa kalimat penutup. Tapi memang kalau kita perhatikan ini satu perintah yang kendalinya ada di kita. Keputusan untuk melakukannya itu ada pada kita. Ya, yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Ternyata untuk bersukacita itu satu keputusan. Ya, sama seperti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu keputusan. Ya, kasihi sama manusia itu juga keputusan. Bukan soal perasaan ya, kita lagi happy ya, atau lagi sedih misalnya, yang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa mengucap syukur atau tidak bisa bersukacita. Tapi ini satu perintah ya, bersukacitalah senantiasa, lalu tetaplah berdoa. Ya, doa itu merupakan satu komunikasi kita dengan Tuhan. Kita meminta, kita mendengar ya, Dia memberikan jawaban, memberikan perintah atau petunjuk, kita lakukan. Kalau kita perlu pertanyaan, kita nyatakan lagi ya, jadi satu komunikasi. Lalu ayat 18 ini yang tertera di sini ya, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam situasi apapun, dalam situasi di mana mungkin permohonan doa kita tidak terkabulkan seperti yang kita inginkan. Ya, misalnya kita berdoa supaya nggak hujan karena ada satu event penting, tapi ternyata sudah hujan dari malam atau dari paginya ya, pagi-pagi buta tuh sudah hujan. Tapi kemudian kalau kita mau buka mata ya, maka ada hal-hal baik yang memang barangkali saja belum kita dapat pahami ya. Apalagi kalau hujannya menimbulkan banjir, itu biasanya kan sulit kan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Lalu diberitahu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya kalau kita tidak mengucap syukur, apapun alasannya, itu menunjukkan bahwa kita di luar kehendak Tuhan. Nah, ini poin yang penting sekali. Kita berdoa, misalnya ada satu hal yang menurut kita ini yang paling tepat ya. Lalu kita berdoa, kita lakukan bagian kita ya. Tetapi itu melibatkan juga kehendak bebas banyak orang. Ternyata jawabannya tidak seperti yang kita pikirkan ya, yang kita harapkan. Tetap firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur senantiasa, sebab itu perintah
dan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk mengucap syukur. Kalau kita bisa menerapkan itu menjadi lifestyle ya, menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita senantiasa, maka itu akan membawa roh kita, bagi kita yang sudah lahir baru, roh kita kan itu ciptaan baru ya. Kalau kita sudah terbiasa mengikuti atau mempunyai lifestyle mengucap syukur, ya, walaupun situasi mungkin tidak seperti yang kita harapkan, maka roh kita itu semakin dominan ya menguasai kehidupan kita. Makanya setelah ayat 18 ini ada ayat 19 yang mengatakan jangan padamkan roh. Ya, jadi dengan mengucap syukur itu kita mengaktifkan pengaruh roh kita yang sudah lahir baru atau pengaruh Roh Kudus itu menjadi dominan ya. Dan kalau itu dominan dan kita tidak memadamkan roh ya. Ini kalau kita sudah penuh Roh Kudus atau sudah terbiasa untuk melakukan pengucapan syukur ini, maka yang selanjutnya di ayat 20 itu dikatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi artinya waktu kita ini mengucap syukur, lalu roh kita ini menjadi berkobar-kobar, ya, dan kita tidak padamkan itu, maka selanjutnya kita akan mendapatkan satu seperti gambaran ya, atau saya kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan prophetic ya, prophetic action atau prophetic words. Nah, kalau kita memang dalam doa kita mengucap syukur ya, kita bisa bilang terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih kami boleh tidur enak ya, bangun pagi dengan tubuh segar, terima kasih untuk suami, untuk istri, terima kasih untuk pekerja, untuk pelayanan. Kita punya mobil, mengucap syukur untuk mobil baru ya, mengucap syukur untuk kendaraan yang kita miliki, mengucap syukur kita bisa menikmati angkutan transportasi yang baik, mengucap syukur untuk ditraktir makan misalnya, hal sepele ya, itu akan membuat kita semakin kuat percaya bahwa Tuhan itu baik, yang memang dia itu baik. Cuma kan seringkali kita nggak sadar akan hal itu. Kita terpaku pada masalah kita, situasi yang kita hadapi, sehingga kita sulit mengucap syukur. Tapi kalau kita lakukan satu action, mengucap syukur, melihat hal yang baik, melihat hal positif, maka kita akan seperti naik anak tangga yang makin lama makin tinggi. Dan makanya dikatakan janganlah padamkan roh, artinya terus maju. Lalu nanti kita bisa mendapatkan, kalau dalam doa itu seperti bukan seperti memang ya, prophetic words ya, perkataan tentang hal-hal yang kalau di Alkitab dikatakan ya nubuat ya, makanya dibilang jangan anggap rendah nubuat-nubuat ya. Kita bisa berkata-kata positif kepada seorang bukan karena itu satu kata-kata yang klise gitu, atau satu hal yang diucapkan berulang-ulang, tapi sesuatu yang memang tepat gitu untuk orang tertentu. Nah, sebaliknya kita mungkin terima dari orang lain. Nah, firman Tuhan mengajarkan jangan anggap rendah itu. Karena kata-kata itu bukan omong kosong. Ya jangan kamu anggap itu nggak mungkin, ini pikiran saya aja nih mau menyemangati diri sendiri ya. Nggak seperti itu. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tapi kemudian ayat berikutnya mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Dan kalau kita lakukan ini, ya nanti ujung-ujungnya seperti Paulus katakan di ayat 23, itu menjadi doa dia, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Roh kita sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus ya, tetapi jiwa kita kan dalam proses pertumbuhan ya, penyucian, lalu akan dampaknya ke tubuh kita juga ya. Jadi jangan anggap sepele ya
perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Lalu kalau kita baca di Mazmur 118 ya, ayat 1, ini juga ada perintah untuk mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini juga banyak dibuat menjadi lagu. Mari coba kalau perlu ya, kalau kita punya catatan saat teduh atau buku harian atau mungkin kita punya notes, coba daftarkan ya, tulis dengan tangan kita sendiri. Mengucap syukur untuk apa? Misalnya suami kita, istri kita. Kita mengucap syukur karena kan tidak semua orang mungkin punya pasangan, entah itu karena memang belum waktunya atau karena hidup sendiri atau bisa juga karena pasangannya sudah bersama Tuhan. Kan ada banyak hal ya. Nah, kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang kita miliki ya. Sadari bahwa tidak semua orang itu memiliki apa yang kita miliki ya. Nah, kemudian mengucap syukur untuk mungkin anak ya, karena ada orang-orang yang mungkin ingin punya anak tapi tidak ada ya. Mengucap syukur untuk kita bisa tidur enak, kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, yang baik ya. Didaftarin aja, ditulis itu semua ya. Dan kita akan melihat bahwa memang Tuhan itu baik dan bahwa memang Dia itu setia ya. Kebaikannya, kesetiaannya itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah mengalami hal-hal yang waktu kuliah itu ya kan belajar berdoa, kemudian melihat jawaban doa. Dan saya melihat ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Tapi juga ada saat-saat di mana saya merasa sepertinya doa saya itu kok tidak dijawab ya. Dan itu membuat saya awalnya tuh sukar terima itu. Ya. Tapi kemudian mulai mengambil tindakan ya dengan bersikap aku mau mengucap syukur. Aku mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan aku mau katakan bahwa aku mengasihi Tuhan, walaupun situasi yang dihadapi itu jauh dari seperti yang diharapkan. Ya. Kadang-kadang butuh waktu, ya butuh waktu, bisa beberapa hari, ya bisa singkat, bisa lama juga. Kadang-kadang butuh beberapa waktu, beberapa minggu, bulan atau beberapa tahun. Setelah lewat semua itu, baru bisa melihat bahwa ucapan syukur itu bukan soal seperti membius diri kita gitu, untuk percaya bahwa ini baik walaupun keadaan itu nggak baik. Tapi ternyata betul-betul ya Dia itu baik. Kalau kita sudah melalui banyak hal, kita kan bisa lihat memang Tuhan itu baik. Ya, ada masa bahkan bisa 3 tahun ya, baru kita lihat, wah ternyata betul ya, waktu saya berharap untuk doa saya dikabulkan untuk satu hal, ternyata itu tidak dikabulkan pada masa itu ya. Dan saya harus mengambil atau melewati situasi yang lain. Tapi ternyata setelah 3 tahun baru melihat bahwa ini yang tepat, yang dari Tuhan. Ya. Tapi pada waktu awalnya perlu belajar untuk mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini kadang-kadang seperti sekolah juga ya. Waktu saya SMP belajar matematik, belajar aljabar, itu ada saat-saat kayaknya sulit ya. Wah, perlu latihan. Lalu naik kelas 2 SMP lebih sulit lagi ya. Kelas 3 lebih sulit lagi, kok kayaknya ini nggak habis-habis ya. Lalu SMA ya. Tapi akhirnya begitu saya kuliah, saya lihat itu yang pelajaran SMP itu cetek sekali gitu. Padahal dulu kayaknya susah payah ya. Tapi ini contoh ya bahwa dalam kehidupan kita ketika kita mengucap syukur ya,
kayaknya situasi itu makin berat, kita mengucap syukur juga kapasitas kita untuk menikmati kasih Tuhan itu dalam segala keadaan itu semakin bertambah besar. Ya. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Ini juga dibuat jadi lagu, ya, lagu banyak lagu yang entah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada pemilu, ya, dan saya berdoa dan percaya, wah saya harus pilih calon ini, ya, yang tepat, cocok, ya, jadi presiden gitu. Lalu percaya, doa, ya, tapi ternyata begitu pemilu, ya, ternyata kalah, ya, dan selisihnya sedikit sekali gitu. Lalu berpikir, waduh ini ngeri banget, ini gimana nih Tuhan. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Yang kita pikirkan harusnya seperti ini, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Tetap Tuhan tuh bisa bekerja di balik keadaan yang kita pikir ini tidak ideal, tidak baik. Dan kalau sekarang saya lihat memang betul, ya, Tuhan itu bekerja jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Jadi seringkali, ya, sudah beberapa kali kalau mau pemilu atau pilkada, ya, kalau punya kesempatan untuk memilih, ya, khususnya pemilu, saya sering bilang kepada teman-teman, ya, doa, tanya Tuhan, ya, boleh kita melihat, memperhitungkan, mempelajari semua hal gitu, tapi pada akhirnya kita perlu belajar untuk bertanya sama Tuhan. Ya, kita perlu meneduhkan pikiran kita supaya kita bisa menangkap tuntunannya. Nah, kalau kita sudah pilih, ya, lakukan itu sebagai satu tindakan iman. Ya, kita percaya ini tuntunan Tuhan untuk kita pilih. Lalu percayakan hasilnya kepada Tuhan. Sekalipun yang kita pilih itu ternyata kalah, ya bukan berarti Tuhan nggak bisa bekerja. Ya, mungkin saja memang yang kita kira benar itu ternyata salah, kan bisa aja seperti itu. Ya, tetap Tuhan bisa bekerja lewat cara-cara yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Saya selalu ingat kisah mengenai 12 pengintai. Waktu mereka mengintai tanah perjanjian, ada 12 orang yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Dari 12 orang itu, yang 10 orang mengatakan hal-hal yang negatif. Tapi ada 2 orang yang mengatakan hal yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, karena mereka kalah suara, akhirnya orang Israel berontak, mereka mau balik ke Mesir, lalu akhirnya mereka mesti muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu, Yosua dan Kaleb juga mengalami. Tetapi bedanya, yang lain yang keluar dari Mesir, itu semuanya mati. Ya, sehingga muncul angkatan yang baru, yang bukan dari Mesir. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap ada. Dan bahkan Kaleb itu setelah lewat 45 tahun masih sama kuat. Pada usia 85 tahun dia masih bisa merebut Hebron, tanah yang paling subur. Yosua itu jadi pemimpin, ya. Jadi kita tetap bisa dilindungi Tuhan, ya. Yang penting waktu kita memutuskan melakukan sesuatu, kita tahu itu tuntunan Tuhan. Nah, dengan cara seperti itu kita tetap bisa mengucap syukur. Ya, kembali seperti yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, ya, apapun yang kita alami, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita mau memastikan bahwa kitanya dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunannya, kita berada di jalan Tuhan, maka pastikan hal pertama itu kita mengucap syukur. Ya. Itu akan membuka mata rohani kita, melihat hal-hal yang baik yang Tuhan mungkin sudah kerjakan tapi kita abaikan hal itu. Dan itu suatu cara, ya, untuk kita terus tetap di dalam jalan Tuhan.
Haleluya. Amin.